Saat iblis penunggu pohon mangga meminta bagian dari tubuh yang dikotori. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Barat, hiduplah seorang gadis bernama Suri bersama kedua orang tuanya. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu tua dengan halaman luas yang dipenuhi pohon pisang dan satu pohon mangga besar yang sudah sangat tua. Setiap malam, suara jangkrik selalu memenuhi udara. Sementara kabut tipis turun perlahan menutupi jalanan kampung yang sepi setelah azan Isya berkumandang. Ayah Suri dikenal sebagai pria pekerja keras. Siang hari ia bekerja sebagai tukang bangunan. Kadang membantu warga memperbaiki atap rumah atau membuat kandang ternak. Namun ada satu kebiasaan ayah yang tidak pernah berubah sejak muda, merokok. Kemanapun pergi, bungkus rokok selalu ada di saku bajunya. Aroma tembakau sudah seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Suri sebenarnya sangat membenci bau rokok itu. Sejak kecil ia sering menegur ayahnya dengan halus. Bahkan ibunya berkali-kali menyembunyikan rokok agar ayah berhenti. Tetapi setiap usaha selalu gagal. Ayah hanya tertawa kecil, lalu membeli rokok baru di warung ujung jalan. Sudah kebiasaan dari dulu, kata ayah setiap kali dinasihati. Waktu terus berjalan sampai suatu malam di musim hujan. Ketika desa mereka mulai sering dilanda mati listrik dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi genteng rumah. Angin dingin berembus pelan, membuat pohon mangga tua di halaman bergoyang seperti ada sesuatu yang bergerak di antara ranting-rantingnya. Suri sedang belajar di ruang tengah ketika ia mencium bau rokok yang sangat menyengat. Bau itu jauh lebih kuat dibanding biasanya, sampai membuat tenggorokannya terasa pahit. Ayah merokok lagi di dalam rumah, gumamnya kesal. Ia berjalan menuju teras belakang tempat ayah biasa duduk sambil minum kopi. Namun langkahnya langsung terhenti ketika melihat ayah duduk diam memandang halaman gelap tanpa menghisap rokok sedikit pun. Batang rokok itu hanya menyala di antara jari ayah. Sementara asapnya bergerak aneh. Asap itu tidak naik ke udara. Asap hitam tersebut justru melayang turun ke bawah lantai teras seperti disedot sesuatu dari tanah. Suri merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ayah, ngapain bengong sendiri?" tanyanya pelan. Ayah tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat pucat dan matanya memandang kosong ke arah pohon mangga tua di halaman. "Tadi ada orang datang," jawab ayah akhirnya dengan suara berat. "Siapa?" Ayah menelan ludah pelan sebelum berkata. Lelaki tua, pakai baju hitam lusuh, badannya kurus sekali, dan mulutnya penuh abu rokok. Jantung Suri langsung berdetak lebih cepat. "Ah, paling orang lewat," katanya mencoba tenang. Ayah perlahan menggeleng. Dia berdiri di bawah pohon mangga dari tadi. Tapi waktu ayah panggil, dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum. Hujan mendadak turun lebih deras. Suara air menghantam genteng terdengar keras memenuhi malam. Suri memberanikan diri melihat ke arah halaman. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba terdengar suara batuk berat dari bawah pohon mangga. "BOKH, BOKH." Suara itu panjang dan dalam, seperti orang tua yang paru-parunya rusak parah. Suri langsung mundur satu langkah. Ayah dengar. Ayah hanya diam sambil menggenggam rokoknya erat-erat. Lalu tanpa aba-aba, lampu rumah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Gelap langsung menyelimuti seluruh rumah. Suri panik dan buru-buru menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu bergerak gemetar mengikuti tangannya yang mulai dingin. Saat cahaya senter diarahkan ke lantai dapur, napas Suri langsung tercekat. Ada jejak kaki hitam basah di lantai. Jejak itu panjang seperti kaki manusia, tetapi bentuk jarinya terlalu banyak dan tidak beraturan.
Bekasnya meninggalkan noda abu seperti puntung rokok yang dihancurkan. 1, 2, 3. Jejak itu mengarah ke kamar ayah dan ibu. Ayah, suara Suri mulai bergetar. Ayah berdiri perlahan sambil memandang jejak kaki itu tanpa berkedip sedikit pun. Kemudian terdengar suara lain. Krek, pintu kamar belakang terbuka sendiri perlahan. Bau rokok langsung menyeruak keluar dari dalam kamar. Bau itu begitu pekat sampai terasa seperti asap memenuhi paru-paru. Suri menutup hidungnya. Lalu dari dalam kamar terdengar suara napas berat. Bukan satu, tetapi seperti banyak orang sedang bernapas bersamaan dalam gelap. Suri mundur ketakutan. Ayah, jangan masuk. Namun ayah berjalan mendekati kamar itu seperti sedang dipanggil sesuatu. Ketika ayah berdiri tepat di depan pintu, suara serak tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Sudah lama saya tunggu. Suara itu bukan suara manusia normal. Nadanya berat, patah-patah, seperti tenggorokan penuh asap dan darah. Senter di tangan Suri mulai berkedip. Dan pada detik berikutnya, seseorang muncul perlahan dari dalam kamar. Tubuhnya sangat kurus. Kulitnya hitam gosong seperti terbakar. Matanya cekung, mulutnya terbuka lebar, dipenuhi abu rokok yang terus jatuh ke lantai. Yang paling mengerikan, dadanya berlubang besar seperti habis terbakar dari dalam. Makhluk itu tersenyum sambil memandangi ayah. Asap yang dihisap manusia tidak pernah hilang. Suri menjerit keras. Ayah mundur sambil gemetar hebat. Makhluk itu melangkah keluar dari kamar dengan suara tulang retak setiap kali bergerak. Kami menunggu orang-orang yang mengotori tubuhnya sendiri. Asap hitam mulai keluar dari mulutnya dan memenuhi rumah. Di balik asap itu, muncul banyak wajah lain. Ada laki-laki tua, ada perempuan, ada sosok tanpa mata. Semuanya memiliki mulut hitam penuh bara rokok. Mereka berdiri mengelilingi ruang tamu sambil tersenyum menyeramkan. Suara batuk menggema di seluruh rumah. BOKH, BOKH, BOKH. Semakin lama semakin keras. Dinding rumah mulai menghitam seperti terbakar asap. Foto keluarga jatuh satu persatu. Kaca jendela retak sendiri. Sementara makhluk paling depan terus menatap ayah tanpa berkedip. Kebiasaan kecil bisa membuka jalan bagi kami. Ayah langsung menjatuhkan bungkus rokok dari sakunya. Dengan tangan gemetar ia mengambil semua rokok di meja, lalu melemparkannya ke tungku api dapur yang masih menyala kecil. Api langsung membesar. Makhluk-makhluk itu menjerit bersamaan. Jeritan mereka begitu nyaring sampai telinga Suri berdenging. Asap hitam berputar memenuhi langit-langit rumah sebelum perlahan tersedot keluar melalui celah atap. Lalu semuanya mendadak sunyi. Lampu rumah kembali menyala. Hanya tersisa bau hangus dan abu hitam di lantai. Ayah terduduk lemas sambil menangis pelan. Sejak malam itu, ayah benar-benar berhenti merokok. Namun warga desa mulai sering mendengar suara batuk tua dari bawah pohon mangga setiap tengah malam, terutama saat hujan turun dan kabut mulai memenuhi jalan kampung. Kadang-kadang, beberapa orang mengaku melihat sosok kurus berdiri di bawah pohon sambil menatap rumah Suri. Mulutnya terus mengeluarkan asap hitam. Dan di tanah tempat ia berdiri, selalu ditemukan puntung rokok yang masih menyala sendiri meskipun habis diguyur hujan.